Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halu Osin, channel yang mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur kita semua. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas apa itu yang dimaksud anak yatim di atas yatim. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini. Oke teman-teman, anak yatim adalah anak yang patut kita kasihi dan juga kita perhatikan. Menurut agama Islam, orang yang mengurus atau menyayangi anak yatim, insya Allah akan masuk surga. Selain itu, manfaat nyata di dunia menyayangi anak yatim akan mendatangkan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya ketika belum dewasa. Sedangkan jika yang meninggal ibunya, anak tersebut disebut piatu. Al-Quran secara tegas mengatakan anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Disebut yatim jika anak tersebut belum balik. Tidak lagi disebut anak yatim jika anak tersebut sudah bermimpi basah ataupun sudah balik. Inilah keutamaan mencintai anak yatim dan dahsyatnya doa anak yatim. Yang pertama adalah akan meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kalaupun si pemelihara anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga karena mungkin tidak memenuhi persyaratan ideal, tetapi si pemelihara tetap akan dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya, kecuali dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Yang ketiga, akan mendapat predikat abror, yang artinya soleh atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menyantuni anak yatim, memberi makan anak yatim dan juga orang-orang miskin merupakan tanda orang-orang yang soleh. Yang keempat, akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Yang kelima, menghindarkan dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang sangat tegas Allah perintahkan melalui ayatnya dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi yang mengutusku, dengan hak Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Yang keenam, investasi amal untuk akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati, maka
terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Yang ketujuh, akan menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar makruf atau mengajak kebaikan dan nahi mungkar, melarang berbuat maksiat. Setiap anak tidak bisa memilih dilahirkan dalam kondisi seperti apa, dengan kondisi orang tua lengkap atau justru tanpa orang tua. Dengan memuliakan anak yatim, setidaknya kita akan mendapat 7 keutamaan besar, antara lain dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Nah, sesuai judul di video ini, siapakah anak yatim di atas yatim? Yaitu anak yang dibuang orang tuanya karena hasil dari perzinahan dan karena malu untuk mengurusnya. Jika ada yang mempunyai saudara atau orang lain yang mempunyai anak dari hasil perzinahan dan tidak ada yang mau mengakui bapak biologisnya, dan ibunya atau keluarganya pun tidak mau mengurus anak itu, maka kita wajib mengambilnya serta memelihara dan menyayanginya. Karena sesungguhnya anak inilah yang disebut yatim di atas yatim. Terkadang orang banyak yang salah mengartikan anak dari hasil perzinahan dan malah diolok-olok sebagai anak haram. Sesungguhnya anak yang baru lahir itu semuanya dalam keadaan suci. Yang haram hanya kelakuan ibu dan bapaknya saja. Anak seperti itu yang patut kita kasihi, menutupi aibnya dan aib ibu bapaknya. Jadikanlah dia menjadi anak yang terhormat, yang layak mendapatkan kasih sayang sama seperti anak yang lainnya. Maka Allah akan membalas semua kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jika kata-kata saya benar, semuanya dari Allah. Dan jika kata-kata saya salah, itu semua semata-mata hanya kebodohan dan kelalaian saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.